Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ya, kali ini Dinda muncul kembali ya dengan decknya ini. Ini udah aku shuffle. Temanya kali ini adalah penyesalan yang dia rasakan. Kenapa dia menyesal? Dia udah berbuat apa? Dia kenapa? Apa yang udah dia lakuin ke kamu? Ya pasti macam-macam ya. Pokoknya ini kita cek aja penyesalannya seperti apa. Maaf ya agak belibet ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Kita mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya tuh gimana ya. Silakan. Udah, itu aja. Buat kamu yang mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Ada promosi 3 question 100.000 rupiah. Oke, kita langsung aja. Penyesalan yang dia rasakan. Yang pasti sih dia kayak kebingungan ya. Aku lihatnya. Kalau kamu ngelihat dia kayak diam aja, pasif no action gitu ya. Kalau menurut kamu, dia tuh diamin aku, pasif gitu loh. Nah itu sebenarnya pasifnya dia itu, menurut dia itu adalah sebuah action. Walaupun actionnya diam aja, ya. Jadi kayak pasif adalah pilihan dia. Dia memilih untuk tidak berbuat apa-apa, memilih untuk diam aja, tidak melakukan apa-apa, memilih untuk diamin kamu, nggak ada komunikasi mungkin. Karena di sini aku lihat dia kebingungan gitu ya. Jadi kayak menutup diri atau menutup akses ya. Penyesalan yang dia rasakan. Ini kita sambil cek energi dia ya. Sebenarnya nih energinya mirror sama kayak kamu. Kalau kamu sedih, kamu baper, gundah gulana, dia kurang lebih sama sih. Cuma di sini ada self defense. Supaya ya dia bisa protect diri dia gitu. Protect ibaratnya kamu nggak bisa masuk ke dunia dia lagi, kamu nggak bisa masuk sembarangan. Jadi sakit hati, takut sakit hati dia, atau dia takut kamu makin sakit hati lagi ya. Dia tuh ini ya, apa sih? Tapi sedikit gitu, masih ada sedikit rasa kepo ke kamu. Nih, komunikasi kalian kayak udah terputus. Ya banyak sih yang udah terputus. Walaupun misalnya kalian ada yang on off, ini kayak on off-nya juga kayak dia muncul terus hilang gitu ya. Karena nggak tahu mau ngapain gitu, komunikasi juga tujuannya apa, nggak tahu, gak jelas. Ya, dia membuat semuanya kayak seakan baik-baik aja. Karena di sini dibikin sama dia tuh kayak mengalir aja gitu semuanya. Biarkan waktu yang menjawab gitu ya. Biarkan waktu yang membuat apa ya, hilang semuanya gitu ya, sama-sama lupa misalnya gitu ya. Karena di sini kan aku udah bilang dia kayak nggak mau ada yang sakit hati. Nah dia tuh jadi kayak main aman, nggak mau dia tersakiti juga, nggak mau kamu sakit hati juga. Apakah dia tersakiti? Bisa dong ya kan. Kalau keadaannya makin lama makin parah ya, dia kan pasti tersakiti juga sama keadaan. Ya kan, bukan berarti kamu yang menyakiti, tapi bisa jadi dia tersakiti sama keadaan, gitu ya. Di sini kayaknya dia lebih fokus ke pekerjaan. Dia fokus ke pekerjaan, energinya makin jauh sama kamu nih. Iya. Penyesalan yang dia rasakan, ada sih dia kayak nyesel gitu ya, kayak menjauh dari kamu, menghindar gitu ya. Tapi dia kayak udah yakin
mau menutup akses atau menutup diri dari kamu. Dia tuh nggak pikir panjang untuk pergi dari kamu, kayak ya udah, mau pergi aja gitu, nggak ada persiapan apa-apa, mau pergi aja. Niatnya dia lebih kayak dia pengen new life aja gitu, pengen hidup baru aja ya. Pas dia pergi ya, ini kenapa aku jadi bahas pergi, karena aku ngerasa banyak mereka yang pergi karena di sini aku lihat seseorang yang ingin menutup diri ya. Pastinya dia mungkin pergi dari kamu atau meninggalkan kamu, entah siapa yang meninggalkan. Tapi di sini pas dia pergi itu, dia tuh lebih fokus ke karir atau keuangan gitu ya. Dan dia sebenarnya udah nggak terlalu semangat, bisa nggak semangat kerja, bisa nggak semangat menjalani hidup, walaupun dia niat pengen new life. Dia ngerasa karir sama keuangan finansial itu lebih penting menurut dia. Dia udah nggak terlalu semangat juga buat relationship, kayak udah males lah gitu. Bukan males sama kamu juga sih, lebih kayak nggak ada semangatnya gitu, mau ngapa-ngapain juga. Mungkin kerjanya cuma makan tidur kerja, makan tidur kerja. Dia kayak susah diakses. Ibaratnya dia tuh kayak punya dunia sendiri. Dia kunci rapat-rapat, orang nggak bisa masuk ke dunianya dia, atau orang nggak bisa tahu dia tuh menghilang kemana, sembunyi kemana. Penyesalan yang dia rasakan, dia tuh nggak enak. Perasaan dia nggak enak, hati dia nggak enak, kayak ada yang ngeganjel gitu. Kayak ada rasa emosi, kesel, marah, temperamen banget yang pengen dia keluarin gitu. Iya, jadi kayak emosi keselnya tuh kayak dia pendam, dia pengen keluarin tapi susah gitu loh. Ya nggak mungkin dong dia kesel sama hubungan kalian ya, pusing gitu sama hubungan kalian, masa dia lampiasin marahnya ke orang gitu kan aneh. Apalagi kalau hubungan kalian gak ada yang tahu gitu orang-orang, terus dia marah, kesel, jadinya kayak lo marah-marah kenapa gitu kan, gak lucu. Makanya aku lihat dia nih kayak menahan rasa emosi amarah gitu ya. Tapi emosi marahnya tuh udah ke ini udah mendarah daging gitu, karena nggak dia keluarin juga. Apalagi kalau kalian hubungan yang lama, itu kan pasti mendarah daging dong perasaan-perasaannya dia terpukul, dia merasa kehilangan atau apa gitu. Apalagi buat mereka yang ngerasa kamu ini jodohnya dia gitu, atau tulang rusuknya ya kan udah lama gitu, saking cintanya mungkin dia ngerasa kayak gitu. Penyesalan yang dia rasakan, dia tuh kayak menunggu waktu aja gitu, kemana waktu akan membawa dia. Entah kedepannya kalian jadi sama-sama menghilang, sama-sama gak ada kabar, sembunyi tanpa kabar, ya apapun dia kayak let go aja, pasrah gitu maksudnya. Dia ngerasa kamu juga marah sama dia. Di sini kayak sama-sama marah, sama-sama kesel sih. Walaupun marah dan keselnya mungkin beda. Bisa kamu marah sama dia tapi dia marah sama keadaan. Ya kan, bisa kamu kesel sama dia tapi dia kesel sama diri dia sendiri, mungkin gak bisa berbuat apa-apa. Aku ngerasa kebanyakan mereka itu maskulin ya. Mereka maskulin. Dia tersiksa sih sebenarnya nih. Dia tersiksa. Dia juga ngerasa ketika dia melakukan sesuatu, nanti kamu kenapa-napa juga gitu, nanti kamu tersiksa juga. Dia ngerasa keinginan dia gitu loh, keinginan dia pada saat itu nggak terwujud. Misalnya dia pengen contohnya ya misalnya dia pengen kalian baik-baik aja walaupun udah selesai hubungannya, walaupun nggak komunikasi, tapi nggak mungkin dong ya kan. Dan dia juga ngerasa keadaan tuh nggak support dia, nggak bisa mendukung apa yang dia inginkan. Ini dia perasaannya nggak stabil.
berubah-ubah, kadang ke sini, kadang ke sana, ntar begini lagi, ntar berubah lagi. Misalnya kayak dia udah deket ke kamu, ntar dia menghindar, dia attach lagi nih sama kamu, ntar dia berubah lagi, berubah aneh lagi sikapnya. Jadi berubah-ubah gitu ya. Tapi yang jelas di sini tuh ada sesuatu, energi, perasaan yang dia simpan atau memang dia sengaja pendam, dia nggak keluarin. Karena mau dikeluarin juga gimana sih, kayak emosi-emosi gitu kan, bingung gitu ya. Nggak mungkin dia kerja marah-marah, sama siapapun dia marah-marah, sama kamu juga marah-marah kan, nggak mungkin dong. Ya bisa dibilang dia tidak bisa melampiaskan rasa emosi dan amarahnya, penyesalan yang dia rasakan. Nah, ini relate banget. Aku kayak mau ketawa ya. Bukan mau ketawa sih, tapi kayak relate aja gitu. Di sini ada kartu yang menjelaskan, bisa baca nggak sih? Forgiving and learning. Di sini kayak dia berharap mungkin ya kamu maafin dia. Ya dia mungkin pengen minta maaf tuh. Di sini kayak ada seseorang yang menyesal banget. Bisa lihat nggak sih gambarnya nih? Di sini ada seseorang yang kayak menyesal banget, pengen minta maaf, ya kan? Kayak apa sih? Bertekuk lutut gitu kan, memohon gitu, ya. Dia kayak mencoba melepaskan rasa bersalahnya gitu, dan dia kayak pengen healing, ya. Dan di sini ya kita fokus ke sini nih, forgiving and learning. Dia kayak pengen memohon maaf sama kamu, terus dia banyak mengambil pelajaran dari hubungan kalian. Dia ngerasa kamu cuek sih, kayak ya mungkin ya dia tahu kamu pasti maafin, tapi kayak apa ya, cuek aja gitu, dia mau gimana atau mau ngapain. Ada yang cuek karena ya mungkin kamu udah sebel gitu ya. Tapi sesebelnya kamu dan secueknya kamu, dia tuh membayangi hidup kamu, bener gak? Membayang-bayangi, berputar-putar di kepala gitu ya. Nah, di sini dia tuh kayak nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa lepas dari kamu. Walaupun kalian udah berpisah atau ada jarak gitu ya, berjarak, tapi di sini ya susah gitu buat dia jauh dari kamu. Kamu juga kayak gitu sebenarnya, ya kan? Kamu dan dia lah di sini sama-sama susah buat jauh, susah buat pisah, susah buat sama-sama pergi gitu aja. Dia menyesal ada jarak di antara kalian juga. Pas dia berjarak sama kamu juga nggak enak perasaannya, hatinya tuh kayak ada yang mengganjal gitu ya. Tuh dia pun kayak mau pergi dan mau move on juga kayak masih ketarik sama kamu gitu. Mau pergi, mau melangkah, tapi kayak masih tertahan, masih ada sesuatu yang bikin dia kayak stuck di tempat aja. Padahal dia udah yakin banget nih gitu ya, mau pergi, mau move on, mau healing, tapi kok kayak masih ada sesuatu yang bikin stuck di tempat gitu ya. Dia berharap kamu bisa menerima apapun yang terjadi. Ya bisa maafin, bisa menerima keadaannya seperti ini, bisa ikhlas gitu ya. Ada sesuatu yang bikin pikiran dia tuh nggak tenang. Pas dia mau ninggalin atau pergi itu pikirannya nggak tenang sebenarnya. Dan dia tuh sebenarnya masih mau deket sama kamu. Masih mau kayak manja-manja, godain kamu gitu ya, kayak biasanya. Kayak nggak bisa aja gitu energinya lepas dari kamu. Ada yang nggak baik-baik aja, kayak nggak sakit sih. Maksudnya bukan sakit fisik ya, tapi kayak
jiwanya tuh kayak jadi malas ngapa-ngapain, ibaratnya tuh jiwanya sakit gitu, kayak orang nggak semangat. Misalnya maunya tuh di kamar aja, tiduran aja, rebahan aja gitu ya, kayak lagi menutup diri, kayak lagi introvert gitu ya. Penyesalan yang dia rasakan, dia ngerasa dia itu bukan seseorang yang penting lagi buat kamu. Dia harus berpura-pura bahagia, harus berpura-pura baik-baik aja, harus berpura-pura memanipulasi lah apa yang dia rasain. Pikirannya tuh banyak banget, tapi dia berusaha kayak tutupin semuanya, seolah-olah baik-baik aja gitu. Mungkin dia memang mau nunjukin keluar kayak gitu, dia yang fine-fine aja. Dia sih mikirnya sabar-sabar dulu untuk saat ini, kayak dia nggak mau take action, nggak mau gegabah, nggak mau lakuin sesuatu nanti makin parah, nggak mau lakuin sesuatu nanti jadi sama-sama baper lagi, deket lagi gitu ya. Ini pikirannya, energinya tuh dia masih berubah-ubah gitu loh. Hari ini happy, hari besok sedih, besoknya lagi galau, besoknya lagi manipulasi gitu. Pokoknya ya gitu-gitu, berubah-ubah. Kita nggak bisa bilang kayak, oh dia udah fine nih, udah oke. Atau dia udah tenang nih, atau dia udah move on, dia udah berubah. Enggak sih, masih berubah-ubah di sini. Dan banyak juga kan mereka tuh yang kayak masih childish ya, masih kekanak-kanakan. Jadi ya energi orang childish gimana sih? Kan labil, ya kan, berubah-ubah. Jadi kayak gitu. Dan di sini dia ngerasa ini tuh bakalan lewat semuanya. Cuma dia harus sabar dulu. Lewat tuh maksudnya nanti keadaannya juga akan normal, akan kembali baik menurut dia ya. Istilahnya kan ya keadaan kan pasti berubah dong. Nggak mungkin gini-gini aja gitu. Mungkin sekarang lagi saatnya dia sedih, ya mungkin nextnya berubah gitu, lebih baik. Dia menganggap kamu tuh seseorang yang udah jauh dari dia. Jauh, tapi dia masih menganggap kamu itu apa ya, penting kali ya. Jadi istilahnya, ibaratnya kamu tuh masih seseorang yang dia kagumi, masih jadi seseorang yang penting, atau seseorang yang apa ya istilahnya, seseorang yang apa sih, aku bingung nih mengibaratkannya. Jadi pokoknya dia masih kayak kamu seseorang yang dia idamkan, dia kagumi, dia inginkan gitu ya, tapi udah jauh energinya sama dia, jadi kayak sulit buat dicapai lagi gitu loh. Emang udah jauh aja gitu energinya, dan udah beda juga, beda visi misi, beda jalan, beda arah, udah beda lah frekuensinya gitu ya. Jalan pikirannya juga mungkin udah berubah. Dia banyak mendengar hal-hal apa gitu ya, negatif atau apa. Aku lihatnya dia tuh kayak banyak mendengar ya, kayak hal ini, hal itu dari luar. Mungkin orang-orang ada yang ngejudge dia, ada yang ngomong dia kayak gini, kayak gitu. Atau dia ngeliat kamu bikin status ya, ngomongin dia atau sindir-sindir dia. Itu bikin dia pusing juga sebenarnya. Tapi dia kayak no comment, dalam artian ya responnya dia tuh ya nggak ada, diam aja. Dia lebih memilih nggak mau ngomong gitu, no comment, nggak mau komentar. Tapi dia denger banyak hal mungkin yang berkaitan sama dia. Nggak apa ya, responnya tuh kayak nggak tahu happy, nggak tahu sedih, nggak tahu galau, cuma dia nggak no comment aja gitu. Dan dia ngerasa dia bukan orang yang penting lagi buat kamu. Sejak dia mendengar banyak omongan-omongan tentang dia, mungkin ada orang yang ngejudge dia gitu ya. Tapi di sini dia kayak udah yakin untuk menutup semuanya, menutup kisahnya sama kamu, atau menutup dirinya, menutup hatinya.
Kayak udah yakin sih, kayak istilahnya kiri kanan depan belakang dia udah tutup akses. Ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Penyesalan yang dia rasakan dan energinya, dia ngerasa semua yang udah dia lakuin itu nggak ada harganya. Kayak perjuangan, effortnya tuh kayak udah nggak ada nilainya, nggak ada harganya selama ini. Hal-hal yang mau dia ungkapin ke kamu juga kayaknya dia urungkan gitu. Kayak dia mau ngomong ini, mau ngomong itu, tapi kayak nggak jadi. Dia tarik lagi tuh pesan-pesan yang mau dia kasih tahu, dia ungkapin ke kamu. Mungkin ada sesuatu yang bikin dia jadi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Bisa dianya yang nggak mau berbuat apa-apa, bisa ada sesuatu atau seseorang yang bikin dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Kayak dia terkekang gitu di situ juga. Ada sih suara kecil gitu ya. Kayak aku dengar, mungkin dia meminta pertolongan ya. Aduh, kok aku baper. Harusnya aku marah sama dia ya, tapi kenapa jadi aku baper ya? Kayak aku kasihan jatuhnya. Beban sih ada yang dia rasain. Tapi energinya sama kamu nih kayak beda ya. Bisa kamu yang masih fokusnya ke dia tapi dia cuek atau pura-pura cuek. Bisa kamu yang udah cuek atau dia yang masih fokusnya ke kamu. Ini bisa vice versa. Tapi kalau ada seseorang yang masih fokus, dia juga sebenarnya ragu ya. Aku lihat banyak hal yang harus dia fokuskan juga. Dia punya beberapa pilihan. Dia tuh harus fokus kemana. Jadi dia ya kesana aja gitu pilihan-pilihannya. Misalnya gini, dia punya pilihan harus fokus ke karir kah, finansial, keluarga, pasangan dia, atau new life-nya dia, hidup barunya dia. Nah, dia harus memilih nih, fokus kemana ya gitu. Ya sambil cari pencerahan gitu ya, sambil healing. Aku ngerasa ada sesuatu yang bikin dia harus pergi dari kamu. Sesuatu atau seseorang yang membuat dia harus pergi tiba-tiba, harus pergi secepatnya, harus bergegas meninggalkan kamu atau pergi dari kamu. Ada sesuatu atau seseorang. Yes. Kamu pasti tahu jawabannya apa. Ya. Dia masih menyimpan perasaan sama kamu. Cuma dia nggak bisa ngomong aja. Cuma dia menahan komunikasi atau memilih untuk diam. Dia sadar hubungan kalian udah nggak baik-baik aja. Sudah renggang, sudah gersang, nggak sehangat dulu lagi gitu ya. Di saat dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia tuh ngerasa sakit sebenarnya. Jiwanya sih yang sakit. Karena kayak terpaksa atau dipaksa untuk tidak berbuat apa-apa. Di sini dia kelihatan nggak peduli sama dirinya sendiri. Dia udah nggak ngerawat dirinya, udah bodo amat, udah cuek. Contohnya dia males makan, dia nggak peduli sama pola makannya. Ya jadi kayak mereka nggak peduli sama kesehatannya juga. Mungkin ada yang sakit, ada yang sampai kurus banget. Mungkin beberapa dari kalian lihat, misalnya dia posting foto atau ada teman kamu atau teman dia yang bilang kalau dia nggak baik-baik aja, kalau dia sakit, kalau dia kurus banget, kalau dia berubah, kalau dia
jelek. Maksudnya jelek tuh pasti kelihatan gitu loh, orang terawat sama nggak terawat kan. Misalnya dulu sama kamu cakep, ganteng, dirawat gitu ya, terawat penampilan gitu, tapi pas kayak udah pergi dari kamu kayak ada yang kurus, ada yang nggak terawat, jelek. Terus kan kelihatan ya, kulit tuh kalau nggak terawat tuh kelihatan, misalnya kusam, apalagi sih, pokoknya kelihatan nggak terawat deh, entah kurus atau kusam atau apa gitu ya. Energinya juga energi seseorang yang galak, kayak gampang marah, temperamen, emosian gitu ya. Energi orang yang kesepian juga, kayak ngerasa sendirian gitu hidup di dunia ini ya, kayak sedih banget. Ngerasa kehilangan, kekosongan. Ada part-part dalam diri dia yang ngerasa hilang atau kosong. Tapi dia tetap berusaha buat jalani aja gitu hidup ini ya. Ngikutin arusnya aja, mau bawa dia kemana ya udah gitu. Tapi takutnya orang kayak gini tuh takut ketemu seseorang yang negatif, seseorang yang jahat. Jadi kayak terhasut, gampang terhasut. Kalau energi seseorang yang lagi kacau, energi seseorang yang lagi galau, goyah, itu gampang terhasut kan. Takutnya dia ketemu seseorang yang aneh, jahat, punya niat gak baik sama dia jadi gampang kehasut. Karena dia energinya apa ya, kayak ngikut arus aja gitu. Kalau arusnya negatif gak baik ya dia ngikut gitu ya. Kan ini energinya kayak seseorang yang bukan nggak punya pendirian, kayak orang linglung gitu ya, ngerti kan? Orang linglung diajak apa juga hayo gitu, makanya kayak takut gitu nanti kalau dia ketemu yang nggak benar jadi kacau ya. Dan di sini tuh kan bener energinya kayak jadi seseorang yang jahat. Ya kayak energi jahat tuh udah merasuk ke dalam dirinya. Ngerti gak sih kalau seseorang benci sama keadaan dia, keadaan hidupnya dia, itu kan dia kayak benci sama semua orang, menyalahkan keadaan. Ya kayak gitu-gitulah energinya. Dia di sini kayak menutup kisahnya sama kamu. Menutup kisah, menutup cerita, menutup relationship kalian, tapi kenangan-kenangannya tuh ditutup rapat-rapat. Memang kisahnya ditutup rapat-rapat, tapi kayak dia simpan dengan baik gitu kenangannya sama kamu. Yang dulu-dulu tuh kisah-kisahnya dia tutup dengan baik. Kayak dia udah close book, nggak mau buka-buka lagi, nggak mau dibahas. Kayak udah yakin gitu, yang udah selesai ya udah selesai ya. Segala kesedihan, segala kemarahan ya dia tutup aja gitu rapat-rapat. Kenangan-kenangan apapun yang menyakitkan, menyedihkan, apapun yang bikin dia patah hati, dia tutup. Dan dunia dia berubah ya, aku lihat. Berubah tuh misalnya kayak ada perubahan drastis. Misalnya siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi kayak dia yang siang males, nggak semangat gitu ya, kerja nggak semangat kerja atau nggak semangat hidupnya sehari-hari, tapi dia lebih aktif jadi di malam hari. Jadi kayak mungkin dia waktunya malam harusnya tidur, dia insomnia, dia malam kebangun, malam terjaga, nggak bisa tidur, terus siangnya dia nggak semangat. Ya gitulah, kayak hidup seseorang yang urak-urakan gitu ya. Ngerti kan? Banyak sih yang dia pikirin, kusut juga ya, pikirannya kusut.
Dia diam, dia kepikiran kayak gitu, tapi energi dia juga jadi dingin sama siapapun, sama apapun. Kalaupun dia tuh kayak minta belas kasih kayak seseorang yang haus perhatian gitu, nggak ada yang perhatian sama dia gitu. Tapi mungkin sih ada seseorang di sampingnya dia, bisa aja ada yang care atau ada yang peduli, tapi orang itu mungkin nggak tahu dia lagi kenapa, cuma kasih perhatian aja gitu. Ada yang kasih perhatian, ya namanya orang haus perhatian ya, orang lagi haus belas kasih, dia pasti ngerespon ya. Tapi ngeresponnya lebih kayak, oh ya, menerima perhatian dari orang lain, tapi cuma gitu aja sih, cuma menerima belas kasih dan menerima perhatian seseorang yang care sama dia. Kan emang dia lagi butuh itu gitu kan, lagi butuh perhatian kan, kosong, kehilangan nih ya, rasanya tuh kayak gitu. Dia energinya negatif kan, kayak galau, banyak overthinking, susah tidur gitu. Ini dia pas udah kayak gitu, dia udah mikir nih, mau pergi dari kamu, mau menjauh. Terus dia berusaha happy, walaupun emosi tiap hari, walaupun marah, ada aja yang bikin dia marah, kesel. Tapi dia mikirnya, udah pokoknya gue bener-bener mau fokus ke masa depan aja. Itu, satu hal itu aja yang dia bisa yakini. Yang pasti satu hal itu aja. Hal lain-lain dia nggak yakin, nggak pasti. Ya, apalagi soal hubungan kalian. Banyak sih, apapun, siapapun yang bikin dia lari ke hal-hal negatif gitu. Misalnya ada yang deket sama dia, tapi toksik atau negatif orangnya. Atau dia masuk ke dalam lingkungan yang toksik, teman-temannya toksik, atau ngajak nggak baik, nggak bener, misalnya clubbing atau apa gitu. Ada yang kayak gitu tuh, ada. Kan dia kayak lagi linglung kan, pasti gampang banget kalau energi orang lagi low vibration tuh, gampang banget kan kita hasut, diajak apa juga ayo gitu kan. Energinya juga kayak lagi apa ya, seseorang yang kosong gitu loh. Iya. Dan dia juga makin gak yakin masa depan dia tuh kayak gimana, mau dibawa kemana. Kayak lagi di persimpangan aja gitu, bingung. Harus memutuskan sesuatu, tapi apa gitu. Ya. Oke, itu aja ya gengs ya. Ini kira-kira gambarannya, ada penyesalan dia, ada energi dia juga. Ya, jadi kalau kalian ada yang bingung, jadi penyesalannya apa gitu. Ya udah kayak gini. Aku bacain apa yang keluar di kartunya gitu ya. Pokoknya ya mixed feeling lah, namanya orang mixed feeling berarti kan bukan penyesalan aja yang keluar, pasti ada perasaannya, kegalauan, kegundahan, mikir apa, kesedihan, ya macam-macam ya kan. Ini kan energi seseorang yang menyesal, gimana sih, penuh penyesalan, pasti ada sedihnya ya kan, ada nggak ikhlas, nggak terima gitu, macam-macam ya. Ya pokoknya gitu, ini sudah aku bacakan sesuai dengan kartunya. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya gengs. Ya ini zodiak mereka yang menyesal, ada penyesalan. Ada zodiak Gemini, Sagittarius, Libra, Taurus, Aries, Virgo, Scorpio, Aquarius. Inisial hurufnya yang menyesal ada huruf L, F, X, V, K, S, P, C, M, G, dan Q. Oke gengs, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat ya. Yap, tungguin video aku selanjutnya. Stay positive, with your heart, mind, and soul. Bye-bye.